Bukan 5060, juga bukan 4060. Tetapi ini adalah Colorful Tomahawk RTX 3060. Maaf sekali kalau video ini bakalan mengecewakan kalian, karena bukan RTX seri baru yang akan kita bahas, tetapi melainkan GeForce RTX 3060. Dengan seri yang kita bahas kali ini adalah Colorful Tomahawk RTX 3060 Duo V2. Yes, bertemu kembali bersama saya Suki dari CGM11 Komputer YouTube channel. Di tengah gemerlap kompetisi Vega yang sudah mencapai di series 50, ternyata ada series 3060 yang harusnya masih layak untuk kalian pertimbangkan sebelum kalian upgrade ke series yang lebih tinggi. Mengingat nih, ada beberapa game berat yang menggunakan VGA ini juga sudah support banget untuk resolusi di bawah 2K. Ya, sudah sangat memadai banget lah. Gue jalan duluan ya. Ceritanya kali ini bukan review sebuah GPU, melainkan sebuah pengalaman pribadiku menggunakan GPU ini untuk kebutuhanku sehari-hari, mulai dari konten, game AAA, sampai video editing. Hampir setahun menjalani hidup bersama, mulai dari editing video, multitasking, main game AAA, semuanya berjalan lancar. Tetapi tolong jangan hujat saya. Kalau ternyata kalian memang punya dana untuk beli yang spesifikasi lebih tinggi, juga tidak ada masalah. Itu semuanya sah-sah aja. Semuanya akan dikembalikan kepada kebutuhan. Video ini dibuat khusus buat kalian yang punya dana terbatas tapi pengen punya PC gaming untuk menemani hari-hari kalian yang indah. Yang tentunya dengan GPU ini kalian sudah merasakan sensasi main game berat. Oke, kita akan langsung coba perbandingkan dengan 3 tipe GPU. Mulai dari 3060, lalu yang 4060 sampai 5060. Kita akan bandingkan seberapa jauh sih perbandingannya. Langsung aja kita cek perbandingannya ya. Nah, di sini aku sudah buatkan beberapa spesifikasinya. Mulai dari CUDA Cores-nya, base clock, dan lain-lainnya. Kita akan lihat perbandingannya. Mulai dari CUDA Cores-nya dulu. Kalau untuk GTX 3060 ini di 3584. Kita akan langsung lompat ke RTX 5060. Ternyata masih di 3840 untuk RTX 5060. Beda 300 ya, mending beli yang 3060. Lalu untuk base clocknya standar ya di 1300 untuk 3060, lalu yang 5060 memang lebih besar. Beda hampir 1000, tapi ya kurang lebih lah. Lalu untuk VRAM. VRAM-nya sendiri di GTX 3060 ini di 12 GB GDDR6. Lanjut ke yang RTX 50 itu di 8 GB GDDR6. Tetapi untuk masalah boost clock dan base clocknya memang lebih besar. Lalu kita akan lihat untuk TDP-nya ya. TDP-nya sendiri untuk GTX 3060 di 170 watt. Lalu untuk RTX 4060 lebih drastis ya, di 115 watt. Lalu kita akan lanjut ke RTX 5060, itu di 145 watt. Beda dikit lah. 170 watt dengan 145 watt kita bandingkan dengan 3060 sama 5060. Masih sosok lah, belum jauh banget. Nah, yang paling penting adalah di dalam generasi GTX 3060 itu sudah dilengkapi dengan teknologi ray tracing. 3060 ya sudah dilengkapi walaupun masih generasi kedua. Beda satu generasi dengan 4060 dan 5060. Masih belum terjauh generasinya dan masih support. Bahkan untuk game-game AAA tertentu itu ray tracing-nya sudah bisa dipakai. Dalam fitur 3060 itu juga sudah dilengkapi dengan yang namanya DLSS support. Mungkin untuk beberapa game tertentu akan lebih bagus ketika menggunakan performa DLSS support. Kebanyakan game sudah bisa dimainkan, tapi walaupun sekarang supportnya di 4060 dan di 5060 itu supportnya di DLSS 3,7 masih oke banget lah, masih sangat oke banget.
banyak sekali berita miring untuk unit second-nya. Di satu sisi banyak barang bekas mining yang aslinya juga masih sangat baik banget. Hal itu tidak bisa kita hindari. Asal dari awal penjual juga sudah secara jujur memberikan detail kalau itu memang dibuat habis mining. Tapi nih di sisi lainnya banyak sekali barang yang tidak layak pakai ditambah penjualnya dengan penuh drama. Intinya jangan tergiur dengan harga murah. Pastikan garansinya juga terjamin. Walaupun itu barang bekas, seller yang kredibel di media sosial juga menjadi nilai plus ketika akan melakukan transaksi jual beli. COD kalau sesama kota juga masih sangat relevan kok untuk dijadikan pertimbangan. Lantas pengalaman pribadiku ya, keseharian yang cuma menggunakan CapCut tak rasa sudah sangat cukup. Bayangkan saja Reels cuma kurang dari 2 menit ya. Dengan resolusi 1080 dengan 60 fps, sukses dirender hanya dalam hitungan detik. Memang harusnya sih untuk skala profesional harusnya diuji lewat keluarga Adobe. Maaf sekali lagi, saya coba bisanya CapCut. Hahaha. Lantas untuk game, pengalaman pribadiku sendiri, saya sebagai penggemar game FPS seperti CS2 sudah bisa lancar banget. Bahkan untuk sekelas Cyberpunk pun juga masih bisa support walaupun tidak dengan resolusi yang tinggi. Mengingat motherboard dan prosesor yang saya pakai untuk bekerja ini masih belum dengan spek yang dewa banget. Nih aku spill ya spesifikasi PC kerja aku ya. Bahkan dikonfirmasi oleh pihak Nvidia sendiri untuk game berat selevel Wukong masih bisa dimainkan secara lancar kok. Waduh. Let's talk tech and how to achieve the most realistic and immersive gaming experience in Black Myth Wukong. First, you'll want to turn on full ray tracing, also known as path tracing. It accurately simulates how light behaves in the real world, which is exciting because light, or its absence, can change how we see almost everything. From the way the sun glistens off a rippled surface of a pond to the shadowed canopy beneath a tree-lined path. Once you experience full ray tracing, you'll immediately recognize how the old techniques used in games don't even come close. With full ray tracing, all the lighting in a scene is determined from how light sources directly or indirectly hit different surfaces and their particular specular properties, such as whether they are reflective, matte, or smooth. That's how light works in real life. And the result is the vast land of wonders inspired by ancient Chinese mythology feels real. To learn more about full ray tracing in Black Myth Wukong, check out our article breakdown. Untuk fiturnya sendiri sampai video ini dibuat, update dari GeForce RTX 3060 masih mendapatkan update melalui Nvidia Apps. Loh, bentar, ini dapat update. Aku lupa update. 5 minutes later. Dan bisa kita lihat ya, update terakhir kita dapatkan di 19 Mei 2025.
Secara tidak langsung, Nvidia Apps ini sangat membantu aku banget. Terutama untuk fitur record yang tersedia di dalam Nvidia Apps-nya. Walaupun banyak banget fiturnya coy, dan sampai sekarang aku belum pernah mencobanya. Mau bingung juga, mau dicoba juga. Untuk coba apa? Iya, iya. Untuk harga ya, kita akan bandingkan. Untuk 3060 dengan VRAM 12GB dibanderol dengan harga sekitar 4,9 jutaan. Lalu untuk 4060 yang VRAM 8GB dibanderol dengan harga sekitar 5,5 jutaan. Untuk 5060 Ti dengan VRAM 16GB dibanderol dengan harga sekitar 9 jutaan. Itu untuk harga baru ya, dengan estimasi yang 5060 kan baru launch kemarin. Jadi saya masih belum nemu harganya di marketplace. Tapi untuk ukuran 3060, kalau kalian mau beli yang bekas itu sudah ada di harga 3 jutaan. Sudah ada kok. Tapi tetap ya cari tahu dulu kejelasan sellernya. Semua kembali kepada selera kok. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bisa mencerahkan kalian. Jangan dihujat ya adik-adik, belanjalah sesuai kebutuhan. Kebutuhan dana maksudnya. Jika kalian suka video ini, gas, langsung subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada yang butuh. Mantap! Terima kasih sudah menonton. Saya Suki and hasta la vista.